Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih, Baginda? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah, wahai istriku. Bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan keperianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia juga terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Aku sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajarlah kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tak ingin rencananya menjadi berantakan.
Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka baginda raja bisa setega itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan baginda raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya saja? Tanya mereka. Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, baginda raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, kau siap menjalani hukuman?" tanya baginda raja. "Hamba siap Paduka. Silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," perintah baginda raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga saya," pinta Abu Nawas. "Oh ya, silakan," ucap baginda raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata baginda raja juga ikut menetes. Sebenarnya baginda raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, baginda raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air yang mendidih?" tanya baginda raja. "Benar Paduka, tapi air bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya kan hanya melakukan apa yang harusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikan inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilakan pulang oleh baginda raja bersama anak istri dan para tetangganya.